Halo sobat, kembali lagi di RTD Channel. Salam relax, tenang, damai, rahayu, sagung dumadi. Sobat, kali ini saya ingin sharing melanjutkan sharing saya di hari sebelumnya, yaitu jika sebelumnya saya sharing mengenai apa itu spiritual, maka sekarang saya ingin sharing ilmu spiritual. Apa sih sebenarnya ilmu spiritual? Tentunya dari sudut pandang saya yang menurut saya baru saja belajar ilmu spiritual ini. Yang saya pelajari adalah ilmu spiritual berbasis energi. Disebut juga sebagai ilmu energi spiritual Nusantara. Baru saja saya pelajari kira-kira tahun 2010-2011 lah. 2009 mungkin awalnya. Dan sebelumnya saya belajar ilmu spiritual juga, tapi bisa dibilang tidak kepada guru yang tetap, dan metodenya mungkin ganti-ganti, nggak ada yang baku gitu. Kemudian belajar makrifat itu tentu saja dari sudut pandang budaya atau ajaran agama Islam yang saya anut juga. Baru kemudian setelah itu saya belajar ilmu energi spiritual Nusantara kira-kira sekitar tahun 2008-2009. Saya bertemu dengan Master Ronggo Alam yang ternyata bukan ternyata ya, beliau adalah salah satu rekan atau sahabat baik dari orang tua saya, dari ayah saya yang sudah lama tidak ketemu. Baru kemudian di tahun 2008-2009 ketemu lagi, dan akhirnya saya belajar mulai tahun-tahun itu gitu. Tentu saja tidak secara langsung belajarnya, tapi pelan-pelan gitu. Pelan-pelan karena beliaunya tidak membuka. Baru kemudian setelah membuka, ternyata selaras, harmonis dengan apa yang saya pelajari. Kalau yang sebelumnya saya belajar spiritual dari sudut pandang agama Islam, kemudian setelah ketemu Master Ronggo Alam, saya belajar spiritual dari sudut pandang energi. Nah, menurut saya ilmu spiritual adalah ilmu yang mempelajari mengenai spirit. Yang dipelajari adalah fokusnya adalah spirit. Spirit itu adalah percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Di dalam diri saya ada, di dalam diri sobat ada, di dalam diri setiap orang juga ada. Setiap makhluk juga memiliki. Baik makhluk yang hidup atau yang sepertinya mati, seperti batu, pohon, itu ada juga. Tentu saja kualitasnya berbeda-beda. Dan spirit atau percikan cahaya Tuhan ini disebut juga sebagai ruh atau atman dalam bahasa atau istilah yang lain. Nah, ilmu spiritual adalah ilmu yang berfokus untuk mempelajari mengenai spirit yang ada di dalam diri kita sendiri, bukan di dalam diri makhluk yang lain. Nah, untuk bisa sampai kepada spirit, maka diperlukan energi yang kualitasnya sama persis dengan spirit tersebut. Sehingga dari energi yang memantik atau yang memicu keterkoneksian atau keterhubungan kepada bagian spirit yang ada di dalam diri kita diperlukan seorang fasilitator. Saya lebih senang menggunakan kata fasilitator, bukan guru atau master, sebab nanti jika kita gunakan kata guru, maka kita bisa, otak kita, logika kita itu terbiasa dengan melihat si guru tersebut. Akhirnya kita jadi lupa, akhirnya jadi silap, akhirnya itu jadi fokusnya terganggu. Bukan belajar kepada si percikan cahaya Tuhan, malah lebih fokus kepada sosok yang ada di depan kita sendiri. Padahal beliau itu hanyalah fasilitator yang menghubungkan kita kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Nah, karena logika kita terbiasa dengan sosok, maka kita membutuhkan sosok guru tersebut untuk bisa menyambungkan kita kepada bagian ruh itu. Tapi karena dia juga manusia, pasti dia juga mempunyai bagian jiwa,
pasti juga mempunyai bagian diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan, atau bahkan logika, serta perasaan. Nah, namanya juga masih manusia, pasti juga tidak 100% benar. Padahal dia sudah tersambung kepada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam dirinya. Padahal sudah bangkit juga kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri. Tapi namanya juga manusia. Semakin tinggi level seorang, itu bukan berarti diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan, kemudian logika atau perasaan menjadi luluh lantak. Tidak, mereka juga ikut naik kelas. Levelnya itu jadi naik. Nggak hanya begitu-gitu saja, itu juga naik kelas mereka. Ketika sudah naik kelas, godaannya juga akan tetap ada. Biasanya godaan dari diri palsu ini itu sangat halus. Apalagi bila level kita itu sudah tinggi. Menjadi seorang master, seorang guru. Nah, godaan diri palsu, logika, serta perasaan ini juga semakin halus. Makin halus, tidak mudah lagi dideteksi. Namanya juga manusia, tentu juga ada silapnya. Tentu juga pasti ada kesalahannya. Nah, kalau kita menjadikan dia guru, kalau dia silap, bisa jadi fokus kita terganggu dengan bagian percikan cahaya Tuhan, sang guru sejati ini. Akhirnya kita melihat si orang tersebut. Oh, dia baik, ya sudah saya ikut baik. Oh, dia tidak baik, melakukan hal-hal yang menurut nilai kita itu tidak baik. Akhirnya fokus kita terganggu, malas jadi belajar spiritualnya, tidak meneruskan lagi yang dilihat si gurunya tadi. Karena gurunya tadi melakukan hal-hal yang menurut logika kita tidak baik, akhirnya kita beranggapan bahwa ilmu yang diajarkan ini juga tidak baik. Padahal menurut saya pribadi, setiap orang itu punya ujiannya masing-masing. Bisa jadi itu ujian si guru. Bukan tidak ada ujiannya, selalu ada. Dan ujian kita adalah menjadi bijaksana ketika melihat hal tersebut. Namanya juga manusia, ilmunya tidak salah. Tapi orangnya mungkin salah. Mungkin melakukan kesalahan. Namanya manusia kan. Namanya diri palsu, namanya juga pikiran. Ada juga punya perasaan setiap orang. Jadi kemungkinan dia salah. Jadi ketika saya belajar spiritual, belajar ilmu spiritual ini kepada Master Ronggo Alam, saya ditekankan bahwa dia hanyalah om bagi saya. Ya, dia tetap om, sahabat dari bapak saya. Yang dia lakukan adalah menghubungkan saya kepada guru sejati saya yang ada di dalam diri. Sehingga ketika belajar spiritual itu didampingin oleh si guru sejati yang ada di dalam diri saya sendiri. Tugas beliau hanyalah menyambungkan, menjadi perantara bagi saya untuk bisa lebih sadar, menyadari keterkoneksian dengan bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Beliau jugalah yang menyambungkan ke bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Kemudian guru sejati aktif atau kesadaran Tuhan di dalam diri aktif. Nah, itulah sang guru sejati. Dia hanya teman ngobrol, teman ngopi. Tetap menjadi om saya. Kalau dia berbuat kesalahan, kalau dia berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai saya, akhirnya saya juga bilang, namanya juga manusia, bukan juga dia guru saya, walaupun dia fasilitator saya. Kalau dia berbuat kesalahan, ya manusiawi. Kalau dia berbuat sesuatu yang nilainya tidak sesuai dengan saya, ya sudah, itu dia, bukan saya. Saya tetap akan belajar spiritual, saya akan tetap belajar kepada percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri saya, bukan yang lain. Nah, itu salah satu sudut pandang yang saya pelajari. Bahwa ilmu spiritual itu haruslah bisa mengantar kita kepada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada dalam diri atau bagian spirit. Bukan ke bagian yang lain. Ada juga master atau fasilitator yang menyambungkan secara bertahap. Awalnya kepada lapisan jiwa ini, itu terus
akhirnya nantinya kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Saya beruntung ketemu master yang beranggapan bahwa awal mula dari kehidupan, awal mula dari belajar spiritual bukan terkoneksi ke bagian jiwa tenang, bukan ke bagian diri sejati, bukan ke jati diri, tapi ke ruh Tuhan, ke percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Akhirnya tanpa level langsunglah dibawa kepada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri saya sendiri. Kemudian dari situ dia menemani saya. Master Ronggo Alam ini menemani saya untuk berlatih terus. Yang dia tanya itu biasanya hal-hal teknis. Bagaimana latihannya, nafasnya bagaimana, energinya bagaimana. Begitu terus. Ketika saya juga mau bertanya mengenai hal-hal yang bukan teknis, dia selalu menjawab dengan kata-kata, coba latih lagi, begitu terus. Akhirnya beberapa tahun kemudian saya baru sadar bahwa dia mendorong saya untuk berlatih terus, sehingga saya punya pengalaman lebih lama terkoneksi dengan percikan cahaya Tuhan atau kesadaran Tuhan yang ada di dalam diri saya atau Sang Guru Sejati. Kemudian bila bisa terkoneksi dengan Sang Guru Sejati, bisa terkoneksi lebih lama lagi, akhirnya bisa tanya-tanya, bisa meminta pemahaman, bisa meminta untuk dipahamkan mengenai sebuah hal yang saya tidak paham. Bukan kepada orang yang punya diri palsu, punya pikiran, punya perasaan, seperti Sang Master Ronggo Alam tersebut. Dia tidak mau disebut guru. Dia hanyalah om bagi saya, begitu. Hanya teman ngopi, teman sharing begitu. Nah, ilmu spiritual, saya beruntung menurut saya beruntung bertemu seorang master seperti Master Ronggo Alam. Mungkin tepatnya bukan master, fasilitator yang ya kategorinya fasilitator master ya. Dia bisa mencetak fasilitator juga seperti saya. Yang tidak ingin digurukan. Karena menurut dia itu sangat berbahaya buat dia sendiri dan juga buat saya. Karena mungkin bila saya fokus ke dia, akhirnya saya juga jadi gagal fokus. Akhirnya malah terjebak kepada dia, bukan kepada guru sejati yang ada dalam diri saya. Dan bila dia terjebak dengan saya sebagai muridnya, bisa jadi akhirnya diri palsunya lebih aktif lagi. Akhirnya dia merasa lebih. Nah, dia menjaga hal tersebut. Jadi kalau sobat mencari ilmu spiritual, cobalah nyari yang bisa mengantar sobat kepada guru sejati yang ada di dalam diri. Dan bila belajarnya ilmu spiritual yang berbasis energi, sama seperti yang saya dapatkan, maka sobat biasanya akan diantar secara langsung sampai pada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri sobat. Dan setelah itu sobat didorong untuk bisa berlatih secara langsung. Dan ketika sudah berlatih, mendapatkan pengalaman. Bagaimana berinteraksi dengan energi, bagaimana menjaga energinya tetap baik, dalam level yang baik, sehingga bisa selalu terkoneksi kepada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri sobat, bukan ke bagian lain. Dan bila belajar spiritual berbasis energi, menurut saya adalah menyenangkan. Karena waktu itu saya juga tidak diberi banyak sekali teori-teori yang harus saya pahami. Tidak ada sama sekali, hanya disuruh berlatih. Nah, kok enak? Hanya berlatih. Ya tentu saja ada yang harus diingat-ingat juga urutan berlatihnya. Kemudian ada afirmasinya, urutan latihannya itu juga perlu diingat-ingat. Kata dia jangan diingat, sering-sering aja dilakukan. Lama-lama pasti akan jadi bisa. Oke lah, itu yang saya coba. Saya tidak mengingat, akhirnya saya mengulang-ulang terus latihan tersebut. Lama-lama akhirnya jadi terbiasa. Dan tanpa sadar juga jadi hafal. Baru setelah itu, setelah bisa melakukan latihannya dengan baik, berlatih dengan baik, lama-kelamaan saya mulai dapatkan pengalaman terhubung kepada bagian percikan cahaya Tuhan. Kemudian karena sampai pada percikan cahaya Tuhan itu juga melewati bagian-bagian dari jiwa.
dimulai dari jiwa ego, jiwa amarah, jiwa keinginan, jiwa tenang, jiwa suci, jiwa murni, jiwa bijak, maka saya juga jadi punya pengetahuan karena sudah pernah terhubung, sudah pernah mengamati bagaimana lapisan-lapisan jiwa tersebut aktifnya. Kadang-kadang ada yang liar seperti diri palsu, jiwa ego, jiwa amarah, serta jiwa keinginan. Kadang-kadang ada yang tenang, menenangkan seperti jiwa tenang. Ada yang bijak, ada yang dipenuhi kemurnian, ada yang dipenuhi kesucian. Saya bisa tahu karena mengalami, baik sadar, baik tahu secara langsung ataupun setelah itu baru tahu. Oh, yang tadi bekerja itu jiwa bijak. Oh, yang tadi menjebak saya itu jiwa keinginan. Oh, yang mendorong saya untuk melakukan ini ternyata itu jiwa ego ya gitu. Nah, akhirnya tahu karena pernah mengalami, bukan hanya tahu dari teori begitu. Jadi saya didorong untuk selalu berlatih, kemudian setelah berlatih energi jadi bagus, tersambung kepada bagian percikan cahaya Tuhan, sehingga bisa mengamati bagaimana bagian-bagian lapisan-lapisan jiwa itu bekerjanya. Ini sangat menyenangkan, karena akhirnya setelah itu saya tahu, saya dapat teorinya setelah membaca sebuah referensi. Padahal sebelumnya sudah mengalami. Jadi sebuah pembanding, bukan teorinya dulu, baru kemudian latihannya. Kebetulan saya dilatih untuk mengalami dulu. Akhirnya setelah mengalami, berusaha mencari tahu apa sih yang sebetulnya saya alami, baru kemudian ngobrol dengan orang lain, atau navigator tiba-tiba mengarahkan saya menonton sebuah film, atau tiba-tiba saya diarahkan untuk membaca judul sebuah buku, tiba-tiba diantar kepada sebuah halaman tertentu. Ada banyak ini ya, banyak caranya bagi navigator untuk membuat saya bisa paham gitu. Dan setelah itu saya baru belajar ulang. Saya compare antara referensi teori yang saya dapat dengan pengalaman saya sendiri, bukan pengalamannya orang. Kalaupun saya kemudian sharing dengan teman-teman yang lain, atau juga kepada Master Ronggo Alam, maka itu hanya sebagai sebuah penguat, sebagai penambah referensi, kekayaan referensi yang saya punya, sebagai sebuah pengaya dari pengalaman yang saya dapat. Bukan pembanding, karena menurut saya perjalanan spiritual setiap orang itu beda-beda. Jadi gak ada yang bisa di-compare, dibanding-bandingkan. Dan karena juga jiwa setiap orang itu juga beda-beda muatannya. Muatan informasi dari kehidupan sebelumnya, dari kehidupan yang ini, tempat tinggalnya juga berbeda-beda, budayanya berbeda, bahasanya juga bisa berbeda. Orang-orang, situasi yang dihadapi juga beda-beda, jadi unik semuanya. Nah, kalau sobat belajar mencari ilmu spiritual, mau ikut belajar ilmu energi spiritual Nusantara, bisa ikuti program P3. Coba aja lihat di link yang ada di bio, itu diklik aja nanti sobat bisa pilih P3. Nah, di situ bisa mempelajari seperti apa sih ilmu energi spiritual Nusantara yang saya pelajari. Nah, ilmu spiritual itu adalah ilmu yang berfokus kepada bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita sendiri. Kemudian setelah itu baru mempelajari lapisan-lapisan diri yang lain based on experience, berbasiskan pengalaman. Kalau ilmu energi itu maka akan menurut saya itu lebih mudah dipelajari karena tidak banyak teorinya, kemudian langsung praktek. Baru kemudian setelah praktek dapat pengalaman, baru kemudian nyari referensi. Referensi ini biasanya teori-teori lah gitu, atau pengalaman orang lain. Nah, jangan mencari ilmu spiritual yang bertele-tele, yang tidak seperti dahulu yang saya tahu ketika Master Muhammad itu mengajarkan membangkitkan kesadaran spiritual dari para sahabatnya, yang beliau lakukan itu adalah langsung membawa
si sahabatnya tersebut ke bagian percikan cahaya Tuhan yang ada di dalam diri. Dan saya percaya bahwa guru-guru, para master, para fasilitator di zaman-zaman dahulu sebelum sekarang, itu caranya ya begitu. Karena saya teringat sebuah hal, yaitu awaluddin ma'rifatullah. Jadi awal dari kehidupan, awal dari segalanya adalah mengenal Tuhan. Dan jalan terdekat untuk mengenal Tuhan adalah terhubung dengan percikan, sepercik cahaya Tuhan yang ada di dalam diri kita, yang langsung diberikan oleh Tuhan. Nah, bila kita bisa terhubung ke sana, bila kita bisa disambungkan oleh fasilitator ke bagian tersebut, maka kita baru mengawali hidup. Nah, setidaknya yang sekarang kalau sobat berniat belajar ilmu spiritual, carilah yang seperti itu juga. Bukan katanya ilmu spiritual, tapi yang dipelajari kok makhluk gaib, kok yang dipelajari angel, kok yang dipelajari master A, master B gitu. Ya bisa saja master-master para angel itu sebetulnya terhubung juga dengan Tuhan. Jadi sebetulnya kita mengambil perantara kepada master-master, pada archangel, kepada mereka itu gitu. Tapi ada juga loh kalau beruntung yang bisa nyambungkan langsung kepada bagian percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Saya teringat kepada salah seorang master yang bilang bahwa jangan berhenti di saya. Saya hanyalah seseorang yang menunjukkan arah ke mata air. Saya hanyalah pembawa air yang berasal dari sumber air. Jika ingin terhubung ke sana, saya tunjukkan jalannya. Saya berikan petanya atau saya antar ke sana. Dan ambillah air di sumber air, mata air itu sendiri. Ada seorang master yang bilang begitu. Dia tidak ingin terjebak menjadi jadi berhalanya para pembelajar. Ada juga yang begitu. Dan bila beruntung bisa ketemu master yang seperti Master Onggo Alam seperti yang saya dapatkan, yang saya alami juga. Nah, kalau mau belajar mengenai makhluk lain, ini skupnya udah berbeda, tapi belajar dulu ilmu spiritual, baru kemudian ketika belajar ilmu supernatural, belajar ilmu supranatural, sobat bisa didampingin oleh guru sejati, oleh navigator kehidupan yang ada di dalam diri sobat sendiri. Bukan kebalik, diantar oleh para makhluk gaib itu kepada percikan cahaya Tuhan di dalam diri. Ini kebalik. Menurut saya pribadi itu kebalik. Karena ya itu tadi, Master Muhammad, saya kebetulan muslim jadi saya menjadikan Master Muhammad ini sebagai salah satu master idola saya, panutan lah ya. Dan beliau bilang itu, awaluddin ma'rifatullah, bahwa awal dari segalanya adalah kenal Tuhan. Dan dia mengantarkan sahabat-sahabatnya, orang-orangnya dia kepada cahaya yang ada, cahaya Tuhan yang ada di dalam diri sahabat-sahabatnya tersebut. Mungkin ini tidak dipahami atau disebutkan secara gamblang di kitab-kitab, di ujaran-ujaran beliau begitu, tidak dibicarakan secara gamblang. Karena memang benar menurut beliau kalau hal-hal yang terlalu detail, yang penting, yang menjadi inti dari spiritual ini dibicarakan kepada orang yang tidak tepat, maka bisa saja kita yang dibilang kafir, kita yang dibilang tidak kenal Tuhan. Bisa dibilang sahabat-sahabatnya Master Muhammad itu dibilang yang kafir, tidak kenal Tuhan. Padahal dia membagikan hal yang menjadi intisari dari peribadatan, dari peragamaan, aturan-aturan yang diajarkan. Pakailah bahasa umat ketika sedang berbicara dengan umat juga. Pakailah bahasa yang tepat. Ada salah satu master juga bilang, jangan berikan mutiara ini kepada babi, nanti ditelan. Ada juga begitu. Nah sob, gitu aja sharing saya. Kalau ada yang ingin tanya-tanya, kalau ada yang ingin sharing, kalau ada yang ingin bercerita juga, yuk bercerita dengan saya di kolom komentar video ini. Saya berikan juga di kolom deskripsi link referensi dari artikel-artikel yang sudah saya buat yang menguatkan tema kali ini. Oke sobat, saya mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap di video ini.
Maafkan karena saya juga masih manusia, jadi mestinya juga ada salahnya. Maafkan ya. Nah, saya ucapkan juga terima kasih buat yang sudah nonton video ini, sudah nonton video-video lain yang ada di RTD Channel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumadi.